Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe dataset secara singkat. Nah, apa sih tipe dataset itu? Nah, tipe dataset dalam Python adalah kumpulan elemen unik yang tidak berurutan. Set tidak mengizinkan duplikasi nilai dan menggunakan kurung kurawal untuk menyimpan elemen-elemennya. Nah, di dalam tipe dataset ini pokoknya elemen-elemen yang ada di dalam tipe data tersebut tidak akan berurutan. Jadi setiap kita run, mereka urutannya akan berubah-ubah seperti itu. Nah, set metodenya ada add, clear, lalu ada copy, lalu ada difference, lalu ada discard, intersection, pop. Pop ini sama seperti remove ya. Dia itu menghapus atau menghilangkan satu elemen yang dipilih. Lalu ada symmetric difference. Lalu kita masuk saja ke codingannya di sini. Nah, ini adalah set biasa ya. Di sini kita coba run. Nah, dia akan keluar. Ini adalah contoh dari tipe data set. Lalu kita coba yang bawahnya. Nah, yang ini itu kita memakai tipe data boolean, yaitu true dan 1, 2. Nah, jika ada true di sini dan angka 1 di sini, nah angka satunya ini tidak akan di outputkan karena angka 1 itu bernilai true atau benar. Jadi dia tidak diikutkan jika ada dua elemen yang sama seperti ini. True dan nomor 1, angka 1 seperti itu. Hanya true saja yang dikeluarkan. Kita run lagi, dia akan berbeda tuh. Jadi si set ini tuh tiap kita run pasti keluarnya akan berbeda. Jadi acak seperti itu. Tuh, kita run lagi. Nah, dia tidak akan berurut walaupun kita menginputnya elemen-elemen yang di sininya secara berurutan. Tapi setelah kita print atau setelah kita eksekusi, dia tidak akan berurutan. Nah, sama seperti tadi, jika 1 adalah nilai true, maka 0 adalah nilai false. Nah, jika ada 0 dan false di dalam satu elemen atau di dalam satu tipe data set yang sama, maka hanya false saja yang akan dikeluarkan. Nah, jadi seperti ini. Dia false, true, may, ratio, dan herta. Seperti itu. Jadi pokoknya jika ada true dan 1 dan false dan 0, angka tersebut tidak akan diikut dieksekusi karena 0 dan 1 itu bernilai true dan false seperti itu. Lalu kita bisa menghitung berapa banyak yang ada pada tipe data, berapa banyak elemen yang ada pada tipe data set yang kita buat menggunakan variabel len. Nah, di sini kita bisa lihat 3. Jika kita tambahkan elemennya yang ada pada tipe data set ini, nah kita tambah 1 harusnya berubah menjadi 4. Kita lihat. Nah, dia juga berubah menjadi 4 seperti itu. Kita menggunakan print, len, dan variabel set yang kita buat. Nah, saya pakai di set. Nah, ini adalah seperti looping gitu ya. Jadi dia akan ngeprintnya ke bawah seperti itu. Nah, kita bisa lihat may, herta, dan ratio. Jadi ke bawah, tidak ke samping. Dan dia hanya mengeksekusi 3, mengikuti apa yang ada di dalam tipe data set tersebut. Nah, walaupun seperti ini, dia masih tetap tidak berurut ya. Tuh, kita bisa lihat, kita run lagi. Nah, masih acak. Jadi pokoknya intinya tipe data set itu tidak berurutan, mau bagaimanapun cara kita mengurutkannya. Nah, lalu kita di sini bisa melihat atau kita dapat mencari atau mengecek elemen yang ada pada set. Nah, misalkan kita mencari herta di dalam variabel di set ini. Kita coba run, apakah ada true. Nah, dia bakal mencari true dan false. Kita misalkan ganti menjadi yang tidak ada. Kita coba link. Kita coba ini apakah yang keluar. Nah, false. Artinya berarti dia tidak ada di dalam variabel set ini, si elemen links ini. Jika kita ganti menjadi serval, apakah menjadi true lagi? Nah,
Seperti itu. Dia akan mencari true dan false-nya di dalam tipe dataset. Lalu kita masuk ke penambahan, yaitu kita bisa menambahkan variabel set ya. Kita lihat, kita menambahkan elemen bro-nya ke dalam set yang di atas dengan cara menggunakan variabel add ini ya, titik add, dan elemen yang mau ditambahkan ke dalam kumpulan elemen yang sudah kita buat di tipe dataset di atas. Nah, dia akan ikut. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi yang di atas, tetapi yang berbeda di sini adalah sama-sama variabel. Nah, tadi kan hanya satu elemen, kita hanya menambahkan satu elemen saja. Nah, di sini kita menambahkan beberapa elemen yang ingin kita masukkan. Jadi, menggunakan titik update, ya, dot update, dan tipe variabel cara yang kita masukkan di sini. Jadi dia akan masuk yang ada di dalam variabel cara ini, dia akan masuk ke variabel di set di sini. Kita lihat print atau eksekusinya. Nah, dia masuk ke dalam dijadikan satu seperti itu. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan dari tipe data list ya. Kita lihat di sini. Di sini dia menggunakan tanda kurung siku ya. Dan yang set itu menggunakan tanda kurung kurawal. Dia juga bisa menambahkan dari tipe data list ya, sama seperti yang tadi yang diupdate cara ini. Bedanya dia dari tipe data list. Kita run, kita lihat. Nah, dia masih bisa berjalan programnya. Nah, lalu kita langsung masuk ke cara menghapus ya elemen-elemen yang ada di dalam set. Kita menggunakan variabel remove. Nah, misalkan kita mau meremove Herta. Nah, kita lihat di sini ada Herta. Herta tidak akan ikut tereksekusi pada print nanti. Nah, Herta di sini tidak ada. Jika kita ganti menjadi May, yang terjadi May. Nah, May tidak ada. Jadi seperti itu. Itu kita hanya bisa menghapus satu satu elemen menggunakan variabel remove ya. Discard pun sama, dia menghapus satu elemen sama seperti remove pokoknya. Nah, mirip ya. Jadi remove dan discard ini sama pokoknya. Hanya beda di penulisan. Lalu yang pop ini dia akan menghapus secara random. Dia secara acak akan menghapus salah satu dari 6 elemen yang ada di variabel di set ini. Coba kita run. Di sini kita menghilangkan rasio. Nah, karena kita print x ya, x sama dengan di set pop. Nah, di sini kita menampilkan apa sih yang dihilangin. Nah, yang dihilangin itu rasio. Pada saat dijalankan kembali, nah rasio tidak akan dimunculkan pada program utamanya. Seperti itu. Nah, coba kita run lagi. Nah, bisa kita lihat di sini yang dihapusnya berbeda, yaitu Herta. Kita coba lagi. Nah, yang berbeda. Seperti itu. Pokoknya dia itu jika kita menggunakan pop itu dia akan menghapus secara acak elemen-elemen yang ada pada variabel set yang kita bikin atau kita buat. Jika kita menggunakan clear di sini, dia akan menghapus semua elemen yang ada pada set tersebut. Nah, yang keluar jadinya hanya set buka tutup kurung. Dia itu menghilangkan semuanya, menghilangkan isi dari elemen-elemen set yang telah kita buat. Yang ini kita menggabungkan dua set menjadi set yang baru. Maksudnya seperti apa? Jadi kita bisa membuat set variabel, misalkan set 1 yang berisikan A, B, C, dan set 2 yang berisikan 1, 2, 3. Nah, kita membuat set 3 sama dengan set 1 titik union dalam kurung set 2. Nah, ini tuh adalah untuk menggabungkan set 2 dan set 1 menjadi satu. Nah, yang kita eksekusi hanya si set 3-nya ini. Nah, saat kita eksekusi yang keluar menjadi 1, 2, 3 BCA. Kita run lagi. Nah, 1, 2, 3 ABC. Nah, dan juga kita bisa lihat di sini ada note-nya. Union dan update tidak akan menginclude elemen yang double. Pokoknya jika ada
elemen double, misalkan di set 1 ada angka 3 dan di set 2 ada angka 3. Nah, dia tidak akan menginclude elemen tersebut. Jadi akan dihilangkan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini intersection. Intersection ini hanya akan mengeprint atau mengoutput elemen yang double. Misalkan kita lihat Herta dan Herta, kita coba run. Nah, Herta dan Mei. Nah, Herta ada 2, Mei ada 2. Nah, jadi kita hanya mengeksekusi variabel yang double atau elemen yang double maksudnya. Nah, yang ini pun sama, namun bedanya dia kita menjadikan satu ya. Jadi seperti yang join method ini, yang set 1, set 2 menjadi set 3, seperti itu. Dia X, Y, dan Z. Jadi hasil keluarnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu kita lanjut ke yang symmetric difference. Nah, symmetric difference ini dia itu berbeda dengan yang intersection tadi. Nah, jika intersection adalah hanya mengoutput elemen yang double. Nah, yang symmetrical difference ini dia akan hanya mengoutput semua elemen kecuali yang double. Jadi yang double itu tidak akan dimasukkan ke dalam si pengeluarannya ini. Dia tidak akan dieksekusi seperti itu. Kita bisa lihat nih, Mei ada 2. Nah, dia tidak akan dieksekusi karena double. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini juga. Nah, di sini jika ada 1 dan true. Nah, karena 1 dan true itu adalah hasilnya benar atau sama, kita bisa sebutnya berhasil benar seperti itu. Nah, jadi dia tidak akan di output karena yang symmetric difference ini tidak akan mengeksekusi jika memiliki elemen yang double. True dan 1 ini dianggap double karena dianggap duplikat seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.